Sahabat GKI Klasi Solo, mari bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami mengakui bahwa seringkali hati kami diliputi kegelapan sehingga tidak dapat mengerti firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami saat ini, supaya firman-Mu itu jelas kami pahami dan kami dapat memperoleh pesannya sehingga dapat kami jadikan pedoman untuk kehidupan kami. Amin. Sahabat GKI Klasi Solo, hari ini renungan kita didasarkan pada Injil Markus pasal 4 ayat 24. Markus pasal 4 ayat 24 yang tertulis demikian. Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu." Sahabat GKI Klasi Solo, apa yang dimaksud dengan ukuran di dalam ayat ini? Nah, kata ukuran di sini mengambil gambaran dunia kuno dalam hal jual beli makanan yang memakai takaran. Takaran ini berupa wadah yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak makanan yang akan dimasukkan ke dalam wadah yang dibawa. Jadi, jika wadah yang dibawa berukuran kecil, maka makanan yang ditakar pun sedikit. Jika wadah yang dibawa berukuran besar, maka makanan yang ditakar juga banyak. Jadi sedikit banyaknya makanan yang diterima oleh pembeli itu tergantung dari takaran atau ukuran yang dia bawa. Nah, si penjual akan semakin senang jika wadah yang dibawa semakin besar. Sebab itu berarti barang jualannya akan terjual lebih banyak lagi. Maka bagi pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar, dengan senang hati si penjual akan memberikan bonus kepada si pembeli. Maka si pembeli yang sudah membeli banyak tadi mendapatkan lebih banyak lagi dari bonus yang diberikan si penjual. Nah, perumpamaan soal ukuran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus saat Yesus sedang mengajar orang banyak di tepi danau. Itu di pasal 4 ayat 1 kita bisa mengetahuinya. Mula-mula Yesus mengajar soal penabur yang menaburkan benih, dan benih itu jatuh di 4 macam tanah, yakni di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tanah bersemak duri, dan juga di tanah yang baik. Dan keempat tanah itu menggambarkan hati manusia saat ia mendengarkan firman Tuhan. Ada yang sungguh-sungguh mendengarkan sehingga firman itu bisa berbuah-buah dengan lebat, tetapi ada juga yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman itu sehingga firman itu berlalu begitu saja. Nah, dalam perumpamaan soal ukuran tadi, orang-orang yang dengan serius mendengarkan firman adalah ibarat orang-orang yang membawa wadah dengan takaran yang besar, yang bersedia untuk menampung firman sebanyak-banyaknya. Orang yang seperti itu adalah orang yang senantiasa punya kerinduan untuk memahami firman Tuhan, belajar lebih dan lebih lagi untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kepada mereka inilah Tuhan justru semakin menambahkan bonus sebagaimana si penjual makanan tadi. Karena orang-orang ini membawa wadah, yaitu hati mereka yang besar kepada Tuhan, sehingga Tuhan justru menambahkan lagi pemahaman dan pengertian akan firman itu kepada mereka. Sedangkan orang yang hanya membawa wadah, yaitu hati mereka yang kecil di hadapan Tuhan, yang ukurannya hanya sedikit, maka mereka juga hanya menerima sedikit. Siapa mereka ini dalam kehidupan nyata? Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan firman sambil lalu saja. Mendengarkan firman bukan sebagai yang mereka anggap sebagai betul-betul kebutuhan rohani mereka. Mereka hanya mendengarkan firman misalnya ketika firman itu menyenangkan, berbicara soal berkat, soal mujizat, soal Allah yang penyayang, murah hati, dan lain sebagainya. Dia mau mendengarkan kalau yang seperti itu. Tetapi kalau firman-Nya berisi teguran, meluruskan, membenarkan, dia kemudian akan menjadi kecewa, tersinggung, menjauhkan diri dari gereja, atau bahkan juga mengundurkan diri dari Tuhan. Maka ketika datang persoalan hidup, orang-orang yang membawa wadah berukuran besar itulah yang akan tahan menjalani persoalan hidupnya. Mengapa? Sebab hatinya dipenuhi firman Tuhan, yang di dalamnya ada janji Tuhan, petunjuk Tuhan yang menguatkan dan menuntun langkahnya. Sebaliknya,
Ketika persoalan menimpa orang yang hanya membawa wadah yang kecil, dia mudah untuk protes dan menyalahkan Tuhan atas persoalan hidupnya. Nah, sahabat GKI Klasik Solo, wadah dengan ukuran apakah yang kita bawa kepada Tuhan? Wadah berukuran kecil atau wadah yang berukuran besar? Ukuran yang kita bawa itu mencerminkan seberapa besar niat hati kita untuk belajar, memahami, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Maka bawalah wadah yang berukuran besar, sebab Tuhan akan mengisinya penuh-penuh, bahkan memberi bonus. Setiap usaha kita, baik itu membaca Alkitab dengan serius, mendengarkan renungan yang berkualitas, yang benar, lalu memikirkannya, merenung-renungkannya, mengaitkannya dengan hidupnya sehari-hari, mencoba memahami apa makna dan pesannya, dan lain sebagainya, maka orang yang semacam ini akan diberkati Tuhan dan diisikan penuh-penuh ke dalam wadah hatinya, sehingga berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang dengan niat hati yang sungguh-sungguh dan serius mempelajari dan mengerti firman Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan pengertian di dalam hidupnya, kekuatan bagi imannya, kemantapan di dalam langkahnya untuk tetap terus setia kepada Tuhan, dan kekuatan di dalam imannya. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, sehingga mungkin hidupnya masih seenaknya, tidak terlalu memikirkan dan peduli apakah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, kiranya kelemah lembutan-Mu, Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati mereka, menyentuh ke dalam hati mereka, memberikan mereka kerinduan dan kemauan untuk belajar lebih sungguh lagi akan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu akan memberikan kehidupan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.